Guntur Romli. Loh, siapa lagi Bang? Pernah denger deh kayaknya Guntur Romli. Kok nggak Hasto Bang? Ya, Guntur Romli ikutan ngomong membela Hasto. Oh, ada kaitannya. Pokoknya hari-hari ini kita penuhin dengan berita Hasto. Kok gitu? Karena Hasto setara dengan Soekarno. Klaimnya dia. Jadi nilai-nilai yang diajarkan Bung Karno, ya perjuangan waktu itu sampai masuk penjara. Sekarang pun kita siap masuk penjara. Walaupun saya melakukan tindak kriminal. Karena kasus Hasto mungkin membuat dia stres. Ini kategorinya mungkin bisa jadi diduga stres berat yang dialami oleh Hasto. Berbagai upaya dilakukan oleh Hasto Kristianto. Berbagai upaya perlawanan juga dilakukan hingga ia mengancam akan menyebarkan informasi puluhan video bukti korupsi yang dilakukan oleh para pejabat di negeri ini. Masyarakat yang denger juga mungkin, alah Hasto. Kalau itu tuh keluar dari mulut Hasto, ya tahu banyak hanya sekedar melalui Guntur Romli, Hasto mempunyai puluhan video bukti pejabat bukan koruptor, berikut barang bukti dan siap akan dibuka suatu saat nanti jika diperlukan. Ya. Dia akan beberkan semuanya. Skandal pejabat negara ini akan lebih bombastis dan melebihi Watergate di Amerika Serikat. Kalau kemarin Hasto itu membandingkan dirinya dengan Soekarno, ya, apa yang dia alami ini berbanding lurus dengan apa yang dialami Soekarno dulu. Ternyata tidak cukup puas di situ, tidak berhenti sampai di situ. Dia akan membuat sensasi, membuka video skandal pejabat negara. Jangan-jangan skandal skandal Yola. Enggak. Bahkan ini bombastis dan melebihi kasus Watergate di Amerika Serikat dulu. Ya, tapi seperti apa pernyataan Guntur Romli? Simak. Dan Mas Hasto itu taat hukum dan kooperatif. Dan yang menarik adalah Mas Hasto sudah membuat puluhan video. Itu adalah yang tadi disampaikan itu yang pertama, akan ada lanjutan puluhan video yang juga di situ akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara kasus korupsi. Dan ini video-video nanti itu kalau diliris akan menggemparkan, akan mengubah peta pemberantasan korupsi, opini publik dan luar biasa karena yang akan disebut nama-namanya dan bukti-buktinya nanti sungguh mencengangkan. Dan saya sudah menonton beberapa video tersebut dengan bukti-bukti yang sudah ada. Oh, ternyata membuat video. Kirain itu dapat video original, kemudian dia menyimpannya. Ya. Video itu adalah bukti skandal pejabat negara yang hubungannya dengan korupsi dan tindak kriminal lainnya. Kirain begitu. Aduh. Ya kalau sudah seperti ini kita sudah bisa menebak. Ya, apa yang dia omongin yang sangat bombastis ini nanti belakangannya juga paling plekepek. Apa Bang istilah lagi ada plekepek itu? Ya plekepek itu ya kayak telek mencret. Ceritanya bombastis. Ya, ceritanya seolah ini akan menggegerkan perpolitikan dan mengubah peta hukum di Indonesia versi Guntur Romli. Kita tahu siapa ya Guntur Romli ini? Nggak usah dibuka lah, nggak usah lah. Ya, tapi nanti paling di ujung-ujungnya ya plekepek. Plekepek itu kayak tai minti.
menjadi bahan ketertawaan. Kita sudah tahu siapa kalian. Kita sudah tahu siapa Hasto. Kita sudah tahu para gerombolannya. Mainannya akan seperti apa kita sudah tahu. Ya, dan itu sudah sering kali dan berulang kali. Yang semuanya berujung plekepek. Tai Minti. Ada yang tahu nggak Tai Minti? Kalau tahu tulis di komentar dah. Wes, kalian tuh kayak Tai Minti semua. Alamak. Kirain itu video hidden gitu ya. Kirain itu video yang memang diambil rekaman tersembunyi sehingga ini akan menjadi bukti yang menghebohkan gitu ya. Ketika orang serah terima uang penyuapan misalnya yang 1 koper, 2 koper atau 3 koper. Ya kalau Mas Hasto telah membuat puluhan video, ya sudah bisa ditebak. Paling hanya sekumpulan video kompilasi atau kalau media cetak itu clipping, potongan-potongan judul dari media massa. Oh alah, Caca. Ini kita ngurusin negara jadi kayak ngurusin bocah kecil-kecil ini kayak bocil semua ini. Ini bocil-bocil semua ini gerombolannya Hasto ini. Yang bocil, nakal, lari-larian, ya, rusuh, bikin berantakan, kita teriak-teriak lagi, woi jangan bikin berantakan, diberantakin lagi, ya, kayak gitu ubahnya. Nggak ada yang substansial, sama sekali nggak ada yang substansi. Karena apa? Kita udah tahu sebelumnya dan udah sering kali terjadi. Ancaman-ancaman model segini itu udah, alah, plek-plek ujung-ujungnya. Teman-teman, kenapa kita menilainya sebegitu? Karena apa yang dilontarkan Guntur Romli dalam paparan berikutnya itu adalah bahwa kasus Harun Masiku ini tidak ada kerugian negara loh. Kasus korupsi yang namanya korupsi itu gratifikasi, penyuapan itu termasuk kasus korupsi Dul Kemit. Tahu nggak kamu Dul? Nggak ada kerugian negara itu kasus suap. Dul Kemit. Nah, untuk mengerti kayak begini aja susah, apalagi yang lebih dalam lagi. Oke, Guntur Romli juga menyatakan bahwa Hasto tidak pantas dikenakan menjadi tersangka karena bukan pejabat negara. Loh, yang namanya penyuapan. Betul, Hasto bukan pejabat negara. Bukan pejabat negara atau pejabat publik. Yang bilang Hasto pejabat publik siapa? Hah? Yang bilang Hasto pejabat negara siapa? Hah? Guntur Romli ketika gua ngeliat video-video lu, gua pikir lu cerdas loh. Serius? Enggak, gua simak betul tuh narasi lu itu ya. Bener, kirain lu tuh cerdas loh, Guntur. Tapi kalau hanya untuk memahami kasus kayak begini aja, kamu keblangsak-blangsak, ya akhirnya plekepek. Ya ini Hasto benar bukan pejabat negara atau bukan pejabat publik. Ya memang benar Hasto hanya seorang sekjen partai. Tapi yang disuap itu adalah pejabat negara, KPU, tuh. Dele botong. Alah. Dia juga bilang kasus ini sudah ingkrah. Ya udah biarin, yang ingkrah mah ingkrah. Ya. Tapi Harun Masiku belum selesai. Ini enak aja, melarikan diri 5 tahun ingkrah gitu. Karena apa? Di sidang absensia juga belum. Kecuali kalau sudah di sidang absensia mungkin ingkrah. Nah, kebetulan belum ingkrah, ada kaitannya dengan Hasto. Ya udah, Hasto menjadi tersangka. Udah bener ini, udah paling bener. Udah paling bener sedunia. Nggak ada yang salah penetapan Hasto sebagai tersangka ini. Udah paling bener ini mah. Makanya kalau lu dulu selesaikan di tahun 2021 waktu itu selesai semuanya, Hasto mungkin nggak kesangkut-sangkut. Hah? Tuh. Dan udah ingkrah, bener-bener ingkrah. Itu cara memahami kasus. Nah, untuk melakukan perlawanan ini, Hasto telah membuat puluhan video bukti
skandal pejabat negara. Membuat. Oh, ternyata membuat. Ya namanya membuat mah suka-suka dia. Yang namanya membuat mah ambil judul ya dari media mainstream, kemudian itu dibahas versi dia. Dia beropini, dia berpendapat, bebas-bebas saja. Tapi itu adalah plek-kepek. Plek-kepek itu tai mencret. Ancaman apa? Bombastis apanya? Bikin geger dunia perpolitikan apa? Akan mau merubah peta hukum di Indonesia apa enggak? Komitmen Prabowo ini baru 2 bulan. Tunggu kalau 6 bulan nanti udah habis tuh kayaknya orang-orang itu semuanya. Ini baru 2 bulan, men. Nah, nanti kalau sudah 6 bulan tuh bakal kelihatan yang lainnya. Itu komitmennya. Nggak ada itu kriminalisasi, nggak ada politisasi, nggak ada itu. Yang ada juga gatelisasi. Nggak ada. Adanya gatelisasi. Ya. Bagaimana kita tahu yang model-model seperti ini baik dilakukan oleh Hastro maupun kader-kader PDIP lainnya? Ketika MK, bagaimana katanya Kapolda mau datang sebagai saksi, faktanya plek-kepek. Bagaimana dia akan menghadirkan ratusan pengacara, faktanya plek-kepek. Dia akan membawa bukti-bukti yang membuat orang terbelalak, membuat masyarakat Indonesia jadi kaget, faktanya plek-kepek. Jadi udah terlalu biasa. Apapun yang dilontarkan oleh Hasto itu tahu banyak angin yang keluar dari belakang. Udah kayak begitu aja. Nggak ada substansinya apa-apa. Mau bukti lagi. Kalau apa yang keluar dari mulut Hasto itu tahu banyak. Mau bukti. Hasto menyebarkan video rekaman suara Jokowi yang seolah-olah Jokowi menginstruksikan kepada Kapolri, KPK, Kejaksaan untuk menangkap lawan-lawan politiknya. Masih ingat kan? Masih ingat kan? Itu kelakuan Hasto. Dan itu kualitasnya Hasto cuma segitu. Ya, betapa hebohnya kemarin. Ya, wartawan juga, oh video ini lah tuh, video ini mah sudah berapa tahun yang lalu udah beredar ini mah. Ini memang pidato Jokowi di depan kepala daerah seluruh Indonesia. Kalau ada yang macam-macam, saya akan gigit sendiri. Dengan cara saya sendiri. Bisa lewat KPK, bisa lewat Kejaksaan, bisa lewat kepolisian. Itu diterjemahkan katanya Jokowi mengancam-ngancam melalui kekuasaannya kepada lawan politiknya. Ya. Luar biasa kan? Ya paling cuma kayak gitu-gitu yang akan dibawa Hasto, yang disebarkan Hasto. Kemarin heboh lagi ketika Hasto datangin Felicia. Iya! Katanya dia membawa oleh-oleh. Cerita yang sangat mengagetkan publik. Nanti kita akan paparkan, akan beberkan semuanya. Beberkan semuanya, nggak apa-apa. Beberkan. Mana? Mana? Plek-kepek. Kayak tai mencret, tau gak sih? Plek-kepek. Semuanya cuma berakhir plek-kepek. Nggak ada faktanya sama sekali. Terus ada punya rekaman Jokowi minta 3 periode. Mana? Mana? Buka aja nggak apa-apa. Buka. Karena berkali-kali Puan bilang saya nggak pernah tahu dan saya nggak pernah mendengar tentang Jokowi minta 3 periode ke Ketum Megawati Soekarno Putri. Nggak ada. Nah kalau ada nggak apa-apa, buka aja. Buka nggak apa-apa. Kalau kamu nggak bisa bikin video tentang Jokowi minta 3 periode, gue ajarin. Kamu buat persis suaranya Jokowi, nanti kamu ambil fotonya Jokowi, kamu pakai AI. Itu bisa itu, persis banget nanti.
Seolah-olah Jokowi bicara ke Megawati minta perpanjangan 3 periode. Bisa itu. Bisa nggak bikin videonya? Sekarang sekalian melengkapi ya video-video kamu yang kamu bilang puluhan video skandal pejabat negeri ini ya yang kamu akan bongkar. Cepetan, belum kadaluarsa. Ada ya manusia kayak begini ya di dunia ini ya. Heran aku. Kayak begini bilangnya taat hukum, patuh hukum. Aduh, dari mana? Dari mana? Orang patuh hukum, taat hukum itu ketika tersandung hukum, diam, jalani. Siapkan pembelaan. Nggak bacot kemana-mana. Nggak ngumbar omongan kemana-mana. Nggak memframing kemana-mana dengan membuat ancaman-ancaman balik. Pusing yakin, sumpah. Enggak. Gue mikirnya cuman ada ya di dunia ini orang yang seperti ini. Kok ada gitu ya? Enggak, kok ada gitu. Ya politik sih, politik ya. Tapi kok ada ini? Manusia yang kayak model kayak begini kok ada gitu. Nah, sekalian masukkan video yang diduga Hasto dengan perempuan di salah satu restoran. Sekalian itu, kan itu video hidden tuh. Nanti sekalian itu dimasukkan dalam paket video yang kamu maksud. Kemarin ada salah satu kader yang bilang, loh apa yang salah? Mas Hasto itu ketemu perempuan, itu adalah kadernya, di salah satu restoran. Sama seperti kita ketemuan di hotel-hotel lainnya dan di restoran lainnya. Apa yang salah dengan pertemuan tersebut? Tapi ya rangkul-rangkulan. Oh, ternyata nggak ada yang salah ya kalau rangkul-rangkulan gitu ya. Nanti aku buatkan video sesi tersendiri ya. Nah, setelah ini dah. Originalnya videonya seperti apa nanti saya putar aja biar nggak salah. Sama beberapa part saya buat zoom biar kelihatan gedenya, biar kelihatan lebih dekat lagi. Oke teman-teman, kita tunggu puluhan video yang dibuat oleh Hasto tentang skandal pejabat di negara ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.